Judulnya wa yahrumu bil hadath. Halaman 36. Dan haram dengan sebab hadath. Hadath kecil apalagi hadath besar. Hadath tak ada yang pertengahan. Kalau najis ada pertengahan. Kalau hadath tak ada. Kalau tak ketek gadang. Nah, gitu. Beda nih. Wa yahrumu bil hadath, cari aja. Di tengah ya? Iya, tengah. Orang yang berhadas haram baginya apa? As-salatu. Yang pertama salat ijma'an, ini berdasarkan kesepakatan umat Islam. Jadi tak bolehnya orang berhadas salat itu berdasarkan ijma'. Tidak ada perselisihan. Wa fis sahihain, dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadithu la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Kata dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ada hadis Allah tak menerima salat salah seorang di antara kamu bila dia berhadas sampai berwudu. Maka jangan pandai-pandian ya salat tanpa wudu. Nah, gitu. Kalau tak bisa berwudu, tayamum, kan gitu. Wa minha, dan termasuk daripada salat, salatul janazah. Salat janazah juga tak boleh kalau tak berwudu. Wa fi ma'naha sajidatut tilawah, dan masuk dalam pengertian salat sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu tidak dilakukan kecuali dengan berwudu. Misalnya kita hafal apa? Surah Al-Alaq. Kan ada tuh ayat terakhir tuh kan, ayat sajadah. Sementara kita tak berwudu. Maka berwudu dulu baru sujud tilawah. Itu yang pertama ya, orang berhadas tak boleh sholat. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Orang yang berhadas tak boleh tawaf. Nah, apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sab'a marrat, kan? Mana dalilnya tawaf itu wajib berwudu? Wajib tidak berhadas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf itu berada pada posisi salat. Jadi orang kalau masuk Masjidil Haram, dia langsung tawaf, itu termasuk menggantikan tahiyatul masjid. Nah, itu dia. Illa, kecuali annallaha qad ahalla fihi nutqa, kecuali pada tawaf itu Allah menghalalkan berbicara. Nah, orang tawaf itu boleh berbicara sambil balas chatting WA misalnya, kan boleh. Boleh, nggak batal tawaf. Sambil menghandphone kan, nah, gitu. Selfie kan, rekam untuk dimasukkan ke YouTube misalnya. Tapi kata Rasul, faman nataqa fala yantiq illa bi khair. Siapa yang berucap ketika tawaf, jangan dia berucap kecuali dengan yang baik. Jadi artinya apa? Ucapkanlah zikir-zikir dan doa-doa ketika tawaf. Kalau selfie kan tak ada manfaatnya, Pak ya. Kan itu. Bingung malaikat nanti kan. Rawahul Hakim, diriwayatkan ia oleh Imam Al-Hakim, wa qala sahihun ala syarti Muslim. Sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, apalagi yang haram bagi orang berhadas? Tak boleh orang tak berwudu nyentuh Quran. Orang berwudu tak boleh membawa Quran. Nah, di situ kalimatnya yahrum, haram. Haram. Ada tak? Tidak. Biasa kalau saya nengok dapat tuh. Ini 33 nih, Tat. 36 tadi. Nah, ini dia, Tat.
Nah, ini halaman 35 tuh. Gitu. Jadi hamlul mushaf wa masu waraqihi, membawa mushaf, membawa dan menyentuh lembarannya. Kalau tak berwudu tak boleh. Mana dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuh akan mushaf, akan Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Ini nanti ada yang memberikan argumen, itu kan untuk malaikat. Betul. Ayat ini memang untuk malaikat. Kenapa? Malaikat-malaikat yang ada di langit, di situ Allah gambarkan mereka tidak dapat atau tidak akan menyentuh Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz, ya kan? Atau di langit dunia, atau menurut yang Allah kehendaki, kecuali yang sudah disucikan Allah. Sekarang pertanyaannya, mana lebih soleh kita dengan malaikat? Nah, malaikat saja disucikan dulu baru menyentuh. Masa kita lagi berhadas menyentuh Quran? Nah, gitu. Memang siapa kita kan itu kan? Huwa khabarun bima'na nahi. Ini khabar, ayat ini khabar, tapi maknanya larangan. Wal hamlu ablaghu minal masi. Membawa itu lebih bersangatan daripada sekedar menyentuh. Lebih berat membawa dari menyentuh. Nah, jadi kalau menyentuh saja tak boleh, apalagi membawa. Nah, gitu. Jadi jangan pula yang dilarang menyentuh, membawa boleh katanya. Ini lebih parah kan itu. Membawa lebih bersangatan dari menyentuh. Wal mutahhar, kata-kata mutahhar dalam ayat itu bima'nal mutatahhir, bermakna orang yang bersuci. Dzakarahu fi Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan ini dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Nah, itu yang ketiga, tak boleh menyentuh membawa Al-Qur'an dan menyentuh lembaran Al-Qur'an. Ya. Nah, ini dibahas nih, Pak. Baru mau dibahasnya bentar lagi. Nah, ini. Ini lengkap nih, Pak. Di Syarah Minhat ini lengkap dia gitu. Sampai yang mau kita tanya pun nanti dijawab sama dia. Wa kadza jilduhu 'ala sahih. Demikian juga kulitnya mushaf. Nah, apa kalau kita sekarang? Sampul mushaf. Kulit, apalagi misalnya mushaf itu resleting, ya kan? Atau dibungkus dengan baju sutra, misalnya kan, kain sutra. Tetap juga menurut pendapat yang sahih tidak boleh disentuh atau dibawa kalau ada mushafnya bagi orang yang tak berwudu. Nah, kenapa? Li'annahu kal juz'i minhu, karena dia seperti bagian dari mushaf. Kan sama dia nih. Kalau kita beli mushaf itu kan, Pak, isinya aja, kulitnya jangan. Kan nggak mungkin kan? Tentu dengan kulit. Kalau seandainya mushaf itu tak berkulit, orang tak mau membelinya. Disedekahkan pun tak mau kadang. Nah, gitu. Ini pendapat yang sahih. Tapi lawan yang sahih, yang dhaif, wa tsani la yahrumu massuhu. Tidak haram menyentuh kulitnya. Kata pendapat yang lemah. Kenapa? Li'annahu wi'a'ul lahu kakisih. Karena dia itu kulitnya itu adalah wadah bagi mushaf seperti sarungnya mushaf. Tetapi alasan ini justru dibantah dan dianggap lemah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi seperti itu juga menurut pendapat yang sahih, kulit mushaf juga tak boleh dibawa dan disentuh. Wa kharitatun wa sunduqun fiha mushafun. Sarung, kharitah ya, sarung, apalagi tas misalnya kan. Kalau kita sekarang misalnya ada uncang untuk Quran gitu kan. Wa sunduqun, peti. Nah, peti. Kotak misalnya. Fihi ma mushafun, yang di dalamnya ada Al-Qur'an.
Jadi itu kotak, dalamnya isinya Quran. Menurut pendapat yang paling menurut pendapat yang sahih juga ya, pendapat yang paling sahih itu juga tak boleh disentuh. Nah, kalau tas, kita punya tas, dalamnya ada Quran, ya kan? Kita tak berwudu, itu tas tak boleh disentuh. Tapi ada syarat. Pertama, tempat ini peti memang dipersiapkan untuk Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalamnya ada Quran. Nah, kalau ya khusus, kalau misalnya tas ini tidak dikhususkan untuk Quran, jadi misalnya bawa buku ke sekolah karena ada pelajaran Quran, dimasukkan Quran. Nah, ini lain cerita gitu. Jadi maksudnya yang khusus, yang disiapkan untuk itu. Nah, gitu. Jaleh Pak ya. Kalau HP dikasih. Nah, itu termasuk yang tidak dikhususkan untuk Al-Quran. Nah, gitu. Cuma jangan pula di WC baca Quran pakai HP. Nah, gitu. Nanti dibahas nanti. Yang mau ditanyakan terjawab nanti. Gitu. Nah, jadi itu sesuatu tempat peti memang dia tuh dipersiapkan untuk Quran khusus, dan sedang ada Quran, maka itunya pun tak boleh disentuh dan dibawa. Nah, gitu. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin, dan apa yang ditulis ditulis fi mahalli, ya pada satu tempat ya. Jadi ditulis pada satu tempat memang dia itu dipersiapkan untuk itu gitu ya. Jadi wa ma kutiba lidarsi Qur'an, dan apa yang ditulis untuk pelajaran Al-Qur'an. Kalauhin, seperti lauh, apa tuh? Papan ya, lembaran papan tulis lah ya, seperti papan yang isinya tuh Quran, atau ada potongan ayat Quran, atau ada ayat surah Quran di situ. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih, juga harus disentuh dengan berwudu. Jadi maksudnya di sini ya, maksud lidarsi Qur'anin, untuk pelajaran Quran itu biqasdil Qur'ani wahdah. Maksudnya memang untuk Quran saja gitu. Dipersiapkan untuk Quran saja. Nah, gitu. Tidak yang lain-lain. Papan itu memang dipersiapkan untuk Al-Qur'anul Karim gitu. Atau untuk tujuan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jadi ditulis untuk mempelajari Al-Qur'an atau untuk dijadikan Al-Qur'an. Walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Nah, gitu. Beda ya, kalau ada kertas ditulis ayat Al-Quran, tapi ayat itu bukan untuk Al-Quran tujuannya, atau bukan untuk dijadikan seperti kitab Al-Quran, dengan tujuan-tujuan yang lain. Ini nanti ada pembahasan. Nah, gitu. Mana contohnya? Misalnya kita menuliskan di baju kaos kita tuh ayat Al-Qur'anul Karim, ya kan? Di topi ini dituliskan ayat Al-Qur'anul Karim, tapi tujuannya bukan untuk Al-Qur'an. Nah, tujuan untuk menghiasi baju. Nah, ini lain cerita. Disebutkan oleh pensyarah ya, di dalam Hasyiah Qalyubi disebutkan. Ada dalam, coba lihat dalam. Nah, nanti dibahas ya, nanti aja. Di hasyiahnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kenapa satu papan tulis yang ditulis Quran untuk pengajaran Quran atau untuk dijadikan Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dengan berwudu? Li syabahil awwalaini
al-mu'addain lil mushaf bil jildi. Nah, jadi yang 3 tadi, sarung, peti, itu 2 yang pertama itu serupa. 2 yang pertama yang dipersiapkan itu tadi untuk Quran, itu serupa dengan mushaf bil jildi pada kulit. Jadi seolah-olah itu sama dengan sampul. Nah, gitu. Peti yang dalamnya untuk Quran, lalu ada Quran di situ, itu sama seperti bungkusnya Quran. Nah, maka dia tak boleh disentuh kecuali berwudu. Wa tsalits yang ketiga, yang ditulis padanya Quran tadi, ya kan? Lidasir Quran, untuk pelajaran Quran, itu sama dengan mushaf itu sendiri. Wa tsalitsu bil mushaf, sama dengan mushaf itu sendiri. Ini pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua, la yahrumu massuha li'anna al-awwalaini kal wi'a'i lil mushaf. Pendapat yang kedua, lawan dari yang paling sahih, tidak haram menyentuhnya itu. Menyentuh yang pertama dan kedua tadi, kharitah dan sunduk tuh, karena sesungguhnya 2 yang pertama itu seperti wadah bagi mushaf. Tapi kita katakan Imam Nawawi melemahkan alasan itu. Wa tsalits yang ketiga, laisa fi ma'nahu. Yang ketiga itu ma kutiba lidarsi Quran, itu tidak termasuk dalam pengertian mushaf, kata pendapat yang kedua. Tapi yang paling sahih, termasuk dalam pengertian mushaf. Wa hamlu ats-tsalits kamasihi. Membawa yang ketiga sama dengan menyentuhnya. Jadi membawa papan tulis, papan catatan yang dalamnya ada ayat Quran, ya, ayat Quran mutlak, gitu kan? Itu sama seperti menyentuh Quran. Gitu. Wa masul awwalain, sementara menyentuh yang 2 yang pertama tuh, kharitah dan sunduk, itu wala mushafa fiha jaizun, sementara sedang tidak ada mushaf, boleh. Jadi ada peti dipersiapkan untuk Al-Quran, ada kotak memang untuk Quran, tapi sedang tak ada Quran, maka dia boleh disentuh. Kalau ada Qurannya tak boleh disentuh. Nah, gitu. Wal asahu, dan yang paling sahih, hillu hamlihi fi amti'atin taba'an laha. Halal membawa mushaf Al-Quran beserta dengan benda-benda yang lain, taba'an laha, karena mengikut kepada benda-benda tersebut. Itu maksudnya kita punya tas, contohnya isinya buku-buku, lalu kebetulan sedang belajar Quran, kita taruhkan Quran dalam tas tersebut. Walaupun tak berwudu, boleh dibawa. Beda kalau tas tadi memang dipersiapkan untuk khusus membawa Quran, maka tak boleh dibawa atau disentuh kecuali dengan berwudu. Ini harus dibedakan. Nah, bendanya itu harus berapa banyak? Bendanya itu walaupun hanya 1 saja, 1 buah jarum, gitu kan? Asalkan maksudnya dengan benda itu bukan dengan Qurannya, gitu. Jadi yang jadi tujuan itu bendanya, bukan Qurannya, gitu. Wa fi tafsirin, dan halal membawa mushaf dalam tafsir atau membawa tafsir, ya. Membawa tafsir atau membawa mushaf dalam tafsir. Maksudnya tafsir yang ada Qur'annya atau membawa kitab tafsir. Nah, ini dia. Boleh tanpa berwudu. Apalagi bawa majalah ada ayat Quran, boleh tanpa berwudu. Wadananir kal ahadiyah, dan uang dinar. Uang dinar dituliskan qul huwallahu ahad misalnya. Dibawa kemana misalnya? Masuk dalam dompet, ya kan? Dijual ke pajak ikan, gitu kan? Ke sana kemari. Tapi dia berisi Quran. Namun itu Quran bukan dimasukkan untuk menjadi Quran dinar tadi. Dia hanya sebagai hiasan, gitu. Maka
tidak berlaku hukum Quran di situ. Maka boleh menyentuh dinar tadi walaupun ada ayat Quran tanpa harus berwudu. Sama seperti orang punya kaos ada tulisan ayat Quran, boleh dipakai walaupun tidak berwudu. Namun nanti ada yang mengatakan menulis ayat Quran di baju atau di tempat-tempat lain yang khawatir bisa merendahkan kemuliaan Quran itu hukumnya makruh. Itu lain cerita, ini cerita boleh apa tidak disentuh. Nah, gitu. Disebutkan di sini misalnya masalah dananir tadi kan. Di dinding masjid, di dinding-dinding, nah, apalagi di atap loteng-loteng, di baju-baju, boleh boleh menyentuhnya walau tak berwudu. Nah, gitu. Beda ya. Kalau dia dipersiapkan untuk Quran, untuk pengajaran Quran, maka berlaku hukum berwudu. Kalau dia hanya sebagai hiasan di mata uang, hiasan di baju, apalagi hiasan di dinding, hiasan di loteng, maka tidak berlaku hukum mushaf, artinya boleh walaupun tanpa berwudu. Nah, gitu. Itu dia bedanya. Jelas Pak ya? Li'annahuma, karena keduanya itu kita lihat di sini syarahnya. Li'annahuma tafsir wa dinar ya. Al-maqsudani dunah. Nah, karena keduanya itu adalah dimaksudkan dengan membawa mushaf dan menyentuh mushaf, dunah itu selain daripada itu adalah tafsir dan uang dinar, bukan Quran. Nah, maksudnya dunah selain mushaf, maksudnya karena keduanya itu tafsir dan mushaf, tafsir dan dinar itu dimaksudkan dengan keduanya itu selain Al-Quran. Jadi kalau kita dapat uang dinar, ada ayat Quran, maksudnya bukan untuk jadi Quran, tapi untuk sebagai hiasan dari uang tersebut. Harus kita bedakan. Berarti kalau ada kaos bertuliskan ayat Quran sebagai hiasan, maka di situ tidak berlaku hukum Al-Quran. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan makruh menuliskan ayat Quran di baju-baju kaos, kan? Di bendera-bendera, apalagi di topi-topi, nah gitu. Wathani, pendapat yang kedua, tadi pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua, yahrumu liikhlalihi bitta'zim, haram karena melanggar ianya dengan pentakziman. Nah, jadi haram kenapa? Dapat melanggar apa? Dengan menyentuhnya atau membawanya dari prinsip mengagungkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tersebut. Tapi pendapat yang paling sahih tadi tidak perlu berwudu ketika menyentuh yang disebutkan di atas. Walau kana al-Qur'an aktsara min at-tafsir. Kalau Quran itu lebih banyak dari tafsir. Qurannya lebih banyak dari tafsirnya. Ini ada tafsir tapi lebih banyak Qurannya dari tafsir. Haruma qat'an 'inda ba'dihim, haram secara pasti menurut sebagian ulama. Wa sawwabahu fi Raudhah, Imam Nawawi membenarkannya dalam kitab Ar-Raudhah. Wal masu fil akhiraini kal hamli, dan menyentuh pada dua yang terakhir itu seperti membawa. Menyentuh dua yang terakhir itu seperti membawa. Mana dia? Tafsir dan dinar. La qalbi waraqihi bi'udin, tidak halal membalikkan lembaran Al-Quran dengan kayu. Ada orang dulu ngaji kan, udah dewasa dia, kemudian dia kentut kan, malas berwudu, ambilnya apa, penunjuk tuh, nah dibaliknya begini ya,
Nah, gitu kan. Kata Imam Nawawi, tidak boleh juga menyentuh mushaf, membalikkan lembaran itu walaupun dengan kayu. Nah. Fa innahu la yahillu, maka sesungguhnya ia membalikkan itu tidak halal fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Li'annahu fi ma'nal hamli, karena membalik itu pada pengertian membawa. Nah, membawa. Nah, gitu. Lintiqalil waraqi bi fi'lil qalb, karena berpindahnya lembaran itu berdasarkan perbuatan orang yang membalik. Min janibin ila akhar, dari satu sisi ke yang lain. Nah, itu masalah membalik Quran dengan kayu. Wal asah, dan yang paling sahih, anna as-sabiyyal muhdits la yumna'u mimmasil mushaf. Anak kecil yang berhadas tidak dilarang membawa mushaf. Nah, itu dia. Anak kecil yang mumayyiz umur 7 tahun ya kan, sampai belum balik, tidak dilarang menyentuh mushaf. Menyentuh. Walauhi, dan menyentuh apa tadi, catatan, papan catatan tuh yang dalamnya ayat Quran, karena untuk dipelajari. Wa hamlihima, dan membawa keduanya, tapi jangan dititikkan di situ. Jadi anak kecil itu boleh membawa itu tadi, jangan sampai titik di situ, karena kacau nanti. Gitu. Bolehnya tuh lihajati ta'allumihi, karena keperluan belajarnya. Jadi kalau sedang dia belajar, boleh seperti itu. Kalau lagi belajar, atau misalnya ambil Quran sana gitu kan, kita suruh lari dia ke sana, nggak berwudu dia, ambilnya bawanya kemari untuk belajar, itu dibolehkan bagi anak kecil yang berhadas tadi, karena hajat belajar. Mumayyiz. Nah, hajat belajar. Lalu wa masyaqqati istimrarihi 'ala taharah, karena susahnya melanggengkannya bersuci. Kentut diam-diam aja anak tuh kan, itu kan. Tinggal bau aja yang tahu gitu. Ini pendapat yang paling sahih. Watsani, pendapat kedua, 'alal waliyyi wal muallim man'uhu min dzalik. Kalau pendapat kedua mengatakan walinya, gurunya melarangnya dari hal tersebut. Tapi yang paling sahih tadi boleh. Qultu, Imam Nawawi mengatakan, saya katakan. Tadi kan di awal dikatakan tidak halal membalikkan Al-Quran dengan kayu kan. Kata Imam Nawawi, al-asahu hillu qalbi waraqihi bi'ud. Boleh juga membalikkan lembaran Al-Quran dengan kayu. Pendapat Imam Nawawi mengunggulkan boleh. Wa bihi qata'a al-Iraqiyun wallahu a'lam, dan dengannya itu, bolehnya itu telah menetapkan ulama-ulama Irak, dengannya wallahu a'lam. Kenapa? Li'annahu laisa bihamlin wala fi ma'nahu, karena dia itu bukan membawa dan tidak juga sepengertian dengan membawa tersebut. Nah, itu dia. Kayaknya sampai sini dulu ya. Sedikit lagi. Walau laffa kammah, kalau ada orang misalnya membungkus, melipat lengan bajunya. Lengan baju itu dilipatnya gitu kan. Karena ada yang kepanjangan, yang ini kan dilipatnya, jadi tangan tuh di dalam. Gitu kan? Ala yadihi, ke atas tangannya, wa qalaba bihi, lalu dia membalikkan Quran itu dengan lipatan tadi, bungkusan itu. Ini dibungkus misalnya kan, dibungkus gini tangannya dengan lengan baju kan, dibalikkannya begini. Haruma qat'an, haram secara pasti. Kenapa? Karena itu dianggap tangan. Tapi kalau dipanjangkannya lengan baju itu, nah gini, nah begini dia membalikkannya, boleh. Kenapa? Itu seperti kayu tadi. Nah, itu harus dibedakan. Membungkus dengan memanjangkan.
Nah itu sampai di situ kita bahas di haruma qat'an wa qila fihi wajan, tapi juga ada pendapat dhaif mengatakan masih ada dua wajah. Jadi dalam masalah ada dua pandangan, dua wajah gitu ya. Baik, mungkin demikian saja permasalahan yang tak boleh ketika berhadas, salat, tawaf, menyentuh mushaf, menyentuh sampulnya mushaf, menyentuh tempat yang dipersiapkan untuk mushaf dan sedang ada mushafnya tak boleh, menyentuh papan catatan yang ada ayat Quran yang tujuannya untuk pengajaran Quran atau untuk Quran itu sendiri juga tak boleh juga. Kemudian kesimpulannya lagi, boleh membawa Quran yang beserta dengan barang-barang lain. Sudah kita contohkan tadi, boleh membawa tafsir, boleh membawa uang dinar yang ada ayat Quran di dalamnya, tapi bukan dibuat untuk tujuan Quran, hanya sekedar perhiasan gitu kan. Ini boleh menyentuhnya tanpa harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Nah gitu. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya orang yang tak berwudu memakai peci yang ada ayat Qurannya, ada tulisan apa sini? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', misalnya kan? Nah, gitu. Boleh tanpa berwudu. Kenapa? Bukan dibuat untuk tujuan ayat Al-Qur'an. Nah, gitu. Ah. Itu tak boleh menyentuh. Enggak. Kalau boleh. Kalau menyentuh mushaf tak boleh, tapi kalau ketentuan ini boleh. Segala ketentuan yang dibolehkan orang yang berhadas melakukannya dibolehkan terhadap mereka. Boleh. Yang tafsir, uang yang ada ayat Quran, Quran dalam barang-barang. Nah, bacanya niatnya apa? Niat aja lagi dibetulkan. Untuk supaya jangan lupa hafalan. Karena kalau sempat tak diulang lupa. Kan itu kan? Kalau diam payah murojaahnya Pak, diam. Bunyi WA itu lupa lagi. Terjemah lihat lebih banyak Qurannya apa terjemahan? Kalau lebih banyak terjemahan boleh. Sebagian tuh gini Quran apa itu terjemahannya Pak? Enggak, dia yang bermasalah itu bukan ininya tak. Mau itu ininya sampel pun tak boleh dipegang. Bukan isinya aja, pinggirnya pun tak boleh dipegang. Pakai lapis pun tak boleh juga. Pakai lapis gini, kayak sarung tangan tak boleh juga. Kecuali pakai apa? Pakai kayu panjang ya kan, jepit. Nah, boleh. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.